Hai semuanya, welcome back to my channel. Dunia ini penuh dengan kejutan, dan kadang-kadang kejutan itu datang dalam bentuk kota. Ya, kota-kota yang begitu aneh, sampai-sampai orang hampir tak percaya kota ini beneran ada. Dari kota yang ada di dalam sebuah gedung, sampai kota tiruan, semuanya akan membuat kita takjub. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja inilah 10 kota paling aneh yang benar-benar ada di dunia nyata. Nomor 1, Whittier, Alaska. Kota dalam satu gedung. Whittier, sebuah kota kecil di Alaska, menawarkan kehidupan unik yang hampir mustahil ditemukan di tempat lain di dunia. Sekitar 85% penduduk kota ini tinggal bersama dalam satu gedung bernama Baggage Towers, sebuah bekas barak militer 14 lantai yang kini menjadi pusat kehidupan warga. Gedung ini tak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menaungi kantor polisi, toko kelontong, gereja, rumah sakit, hingga sekolah. Kondisi cuaca yang ekstrim dan lokasi yang terpencil membuat kehidupan di bawah satu atap bukan hanya praktis, tapi juga menjadi kebutuhan mendasar bagi komunitas yang terdiri dari sekitar 272 jiwa ini. Dikelilingi pegunungan salju dan berada di tepi laut, Whittier dulunya hanya bisa diakses melalui kapal. Kini, akses ke kota ini hanya memungkinkan lewat sebuah terowongan satu arah sepanjang 4 km yang melintasi bawah gletser. Terowongan Memorial Anton Anderson ini hanya dibuka pada jam-jam tertentu dan bergantian dengan lalu lintas kereta, membuat perjalanan masuk dan keluar kota menjadi sangat terbatas. Kondisi ini memperkuat alasan mengapa warga Whittier memilih untuk hidup sedekat mungkin satu sama lain secara harfiah di bawah satu atap. Kehidupan di Baggage Towers dirancang sedemikian rupa agar mandiri dan efisien. Bahkan anak-anak tak perlu keluar gedung untuk bersekolah karena sekolah mereka terhubung langsung melalui lorong bawah tanah. Dengan suhu rata-rata tahunan hanya sekitar 5 derajat Celcius dan angin kencang yang bisa mencapai 96 km per jam, hampir mustahil bagi penduduk untuk melakukan aktivitas luar ruangan secara normal. Oleh sebab itu, semua kebutuhan hidup dari pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga hiburan tersedia di dalam gedung. Meskipun bagi orang luar kehidupan ini terdengar seperti isolasi total, bagi warga Whittier, Baggage Towers adalah rumah yang nyaman dan penuh kebersamaan. Mereka hidup saling mengenal, saling membantu, dan membentuk komunitas kecil yang erat. Seorang guru lokal bahkan menyebut kota ini sebagai rumah yang hangat, meskipun dunia luar melihatnya sebagai tempat terpencil dan aneh. Justru karena tantangan geografis dan cuaca, mereka belajar untuk hidup dalam harmoni dan saling ketergantungan yang kuat. Nomor 2. Kalachi, Kazakhstan, kota tidur massal misterius. Bayangkan tinggal di kota kecil, tapi tiba-tiba kamu bisa tertidur selama berhari-hari tanpa sebab yang jelas. Inilah yang terjadi di Kalachi, Kazakhstan, tempat yang dijuluki Sleepy Hollow dunia nyata. Sejak tahun 2013, ratusan warga Kalachi mengalami epidemik tidur. Mereka tiba-tiba tertidur mendadak di jalan, sekolah, bahkan saat sedang berbicara. Beberapa tidur hanya beberapa jam, tapi ada yang sampai 6 hari dan bangun dalam keadaan bingung, linglung, bahkan kehilangan ingatan sementara. Pemerintah Kazakhstan sempat kebingungan mencari penyebabnya. Dugaan paling kuat adalah gas beracun dari tambang uranium di kota tetangga Krasnogorsk yang tertinggal sejak era Soviet. Namun hingga sekarang, fenomena tidur massal ini masih belum bisa dijelaskan sepenuhnya, membuat Kalachi jadi salah satu kota paling misterius dan aneh di dunia nyata. Nomor 3, Noiva do Cordeiro, Brasil, kota yang hanya dihuni wanita. Di wilayah Belo Vale, Brasil, terdapat sebuah desa unik bernama Noiva do Cordeiro yang dihuni hampir seluruhnya oleh perempuan. Terletak sekitar 300 mil dari Rio de Janeiro, desa ini dikelilingi oleh lembah subur yang ditanami jeruk, pisang, dan pepohonan eksotis seperti ipe. Namun, yang paling menarik bukan hanya lanskap alamnya yang memukau, melainkan komunitas penduduknya yang terdiri dari lebih dari 600 perempuan berusia antara 20 hingga 35 tahun.
Beberapa di antaranya telah menikah, namun suami dan anak laki-laki mereka yang berusia di atas 18 tahun tinggal di luar desa dan hanya diperbolehkan pulang saat akhir pekan. Dalam struktur sosial Noiva do Cordeiro, para perempuan memiliki peran dominan dalam segala aspek kehidupan. Mereka mengelola pertanian, merancang perencanaan desa, bahkan mengatur sistem kepercayaan dan kegiatan spiritual. Mereka menilai desa mereka jauh lebih baik dengan peran perempuan yang besar, desa lebih cantik, lebih rapi, dan kehidupan lebih harmonis dibanding dengan lelaki yang memegang kendali. Desa ini pun menjadi sorotan media dan menarik perhatian dunia karena dianggap sebagai simbol emansipasi dan kemandirian perempuan. Banyak pria dari luar yang tertarik untuk datang dan mencari cinta di desa ini. Namun, Noiva do Cordeiro bukan sekedar komunitas eksotis, melainkan perwujudan filosofi hidup yang menempatkan harmoni dan kerjasama sebagai nilai utama. Bagi para perempuan di sana, hidup dalam komunitas yang mereka bentuk sendiri adalah bentuk kebebasan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nomor 4. Monowi, Nebraska, kota dengan 1 penduduk. Monowi adalah sebuah kota kecil di negara bagian Nebraska, Amerika Serikat, yang dikenal sebagai satu-satunya kota di Amerika yang hanya dihuni oleh 1 orang. Penduduk tunggal tersebut adalah Elsie Ayler, seorang wanita lanjut usia yang sekaligus menjabat sebagai wali kota, pustakawan, dan pemilik satu-satunya bar di kota itu, Monowi Tavern. Setelah suaminya meninggal pada tahun 2004, Elsie menjadi satu-satunya penghuni resmi kota ini. Namun, ia tetap menjaga agar Monowi tetap terdaftar sebagai entitas kota secara legal. Setiap tahun, ia bahkan mengisi dan menandatangani dokumen kota untuk dirinya sendiri demi mempertahankan status kota tersebut. Meski hanya 1 orang yang tinggal di sana, Monowi tetap menarik perhatian wisatawan dan media dari seluruh dunia. Banyak orang datang untuk melihat langsung kota mungil yang memiliki papan nama, perpustakaan kecil berisi ribuan buku peninggalan mendiang suaminya, serta bar yang dikelola langsung oleh Elsie. Monowi menjadi simbol keteguhan dan dedikasi, menunjukkan bahwa sebuah kota bisa tetap hidup bukan karena jumlah penduduknya, tetapi karena tekad seseorang yang mempertahankannya. Nomor 5, Longyearbyen, Norwegia, kota yang melarang kematian. Longyearbyen adalah sebuah kota kecil di Kepulauan Svalbard, Norwegia yang dikenal bukan hanya karena letaknya yang sangat dekat dengan kutub utara, tetapi juga karena peraturan unik yang melarang kematian. Suhu yang sangat dingin di kota ini membuat proses penguraian jenazah nyaris mustahil. Tubuh yang terkubur di tanah beku bisa tetap utuh selama puluhan tahun, bahkan virus dan bakteri di dalamnya berpotensi tetap aktif sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Karena alasan tersebut, jika seseorang sakit parah atau dalam kondisi kritis, mereka akan segera dipindahkan ke daratan utama Norwegia untuk dirawat atau menghabiskan hari-hari terakhirnya. Kota ini memang memiliki fasilitas medis dasar, namun tidak ada rumah sakit besar atau pemakaman aktif. Larangan kematian di Longyearbyen menjadi simbol betapa ekstrimnya lingkungan Arktik dan bagaimana manusia harus beradaptasi secara hukum maupun fisik untuk bertahan di ujung dunia ini. Selain cuaca dingin yang membekukan tanah, kota ini juga mengalami fenomena malam kutub di mana matahari tidak muncul sama sekali selama sekitar 4 bulan. Penduduk hidup dalam kegelapan total pada musim dingin dan sebaliknya menikmati matahari tengah malam saat musim panas. Meski penuh tantangan, Longyearbyen tetap menjadi tempat tinggal bagi ribuan orang yang tertarik dengan keindahan alam Arktik dan kehidupan yang benar-benar berbeda dari tempat manapun di dunia. Nomor 6, Auroville, India, kota tanpa uang dan tanpa politik. Auroville adalah sebuah kota eksperimental yang terletak di distrik Viluppuram, Tamil Nadu, India, dan dikenal sebagai kota fajar. Didirikan pada Februari 1968 oleh Mira Alfassa, seorang wanita Prancis yang dijuluki Ibu, kota ini terinspirasi oleh ajaran spiritual Sri Aurobindo. Auroville dirancang sebagai tempat tinggal universal bagi pria dan wanita dari seluruh dunia, tanpa memandang negara, agama, politik, atau ras.
Visi utama kota ini adalah menciptakan persatuan manusia global, menjadikan Auroville sebagai simbol harapan akan masa depan yang harmonis dan damai. Tata kota Auroville unik dan futuristik, berbentuk spiral galaksi dengan pusatnya adalah Matri Mandir, sebuah kuil emas megah setinggi 9 lantai yang digunakan untuk meditasi. Meskipun awalnya berada di wilayah Gersang, penduduk Auroville berhasil mereboisasi wilayahnya dengan menanam 3 juta pohon. Sekitar 3.300 orang dari 52 negara kini tinggal di kota ini, dengan sebagian besar merupakan warga India dan Prancis. Mereka hidup tanpa sistem mata uang atau pemerintahan formal, mengandalkan kontribusi kolektif dan sistem ekonomi tanpa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan bersama. Aktivitas ekonomi di Auroville dijalankan melalui berbagai proyek seperti pertanian organik, produksi kertas buatan tangan, dan pembuatan dupa yang diekspor. Warga juga berpartisipasi dalam eksperimen sosial dan ekonomi untuk menjaga keberlanjutan komunitas. Meski belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan perumahan, Auroville terus berkembang dengan dukungan dana dari pemerintah India dan lembaga lain. Kota ini menyediakan pendidikan sosial, budaya, dan bahasa, serta bertujuan menjadi rumah bagi 50.000 penduduk di masa depan, dengan visi besar membangun komunitas global tanpa batas materi maupun ideologi. Nomor 7, Slab City, California, kota tanpa hukum. Slab City yang terletak di gurun California dekat Laut Salton adalah komunitas unik yang sering dijuluki the last free place in America. Di sini tidak ada polisi, tidak ada kantor pemerintahan, dan tidak ada tagihan pajak. Bekas markas militer ini kini dihuni oleh mereka yang ingin lepas dari sistem, mulai dari seniman jalanan, pensiunan yang hidup seadanya, hingga pelancong dan pengelana yang mencari kebebasan absolut dari aturan-aturan dunia modern. Rumah mereka bukanlah rumah biasa. Banyak yang tinggal di camper van, tenda, atau bangunan darurat yang dibangun sendiri. Meskipun secara teknis tidak ada hukum resmi yang berlaku, Slab City memiliki aturan tak tertulis yang dijaga oleh komunitasnya. Saling menghormati dan tidak mencampuri urusan orang lain. Di tengah kondisi yang keras dan panas gurun yang ekstrim, masyarakat Slab City membangun kehidupan yang berwarna dengan seni jalanan, instalasi seni raksasa seperti Salvation Mountain, dan pertunjukan musik dadakan. Seni bukan hanya hiburan di sini, tapi cara untuk mengekspresikan identitas, protes, dan semangat kebebasan. Namun kehidupan di Slab City bukan untuk semua orang. Tidak ada air bersih mengalir, tidak ada listrik dari pemerintah, dan layanan dasar seperti sekolah atau rumah sakit nyaris tidak ada. Mereka yang memilih tinggal di sini benar-benar menukar kenyamanan dengan kebebasan total. Nomor 8, Giethoorn, Belanda, kota tanpa jalan. Giethoorn adalah sebuah desa kecil di Belanda yang dijuluki Venesia dari utara karena satu hal yang unik, tidak ada jalan raya di sini. Benar, Anda tidak akan menemukan mobil atau motor berlalu lalang. Sebagai gantinya, desa ini dipenuhi kanal-kanal cantik, jembatan kayu melengkung, dan perahu kecil yang disebut whisper boat karena mesinnya sangat senyap. Untuk berpindah tempat, warga dan turis harus naik perahu atau berjalan kaki di jalur pejalan yang tertata rapi. Desa ini begitu damai dan tenang, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat di sini. Tidak ada suara klakson atau hiruk-pikuk lalu lintas. Yang terdengar hanyalah suara air yang tenang dan gemerisik angin yang meniup pepohonan. Rumah-rumah bergaya kuno dengan atap jerami, taman bunga yang tertata indah, dan suasana desa yang asri membuat Giethoorn seperti negeri dongeng yang hidup di dunia nyata. Menariknya, desa ini dulunya hampir tidak dikenal, hingga muncul di sebuah film Belanda tahun 1958. Sejak saat itu, Giethoorn menjadi destinasi wisata populer, namun tetap menjaga ketenangannya. Bagi yang ingin liburan romantis, santai, dan jauh dari kebisingan kota, Giethoorn adalah tempat yang benar-benar berbeda, di mana jalanan digantikan oleh air dan perjalanan jadi pengalaman yang menenangkan. Nomor 9, Dwarf Village, China, kota para kurcaci. Di provinsi Yunnan, China, terdapat sebuah tempat unik bernama Dwarf Village, yang sepenuhnya dihuni oleh orang-orang bertubuh pendek atau penyandang dwarfisme. Desa ini dibangun dengan desain khusus, rumah-rumah berukuran kecil, taman hiburan mungil, serta panggung pertunjukan yang menampilkan seni dan budaya mereka.
Para penduduk menjalani kehidupan yang mandiri dan saling mendukung satu sama lain dalam komunitas yang erat dengan tujuan menciptakan lingkungan yang ramah dan bebas dari diskriminasi. Meski pada awalnya menuai kritik karena dianggap menjadikan kondisi fisik mereka sebagai tontonan wisata, seiring waktu Dwarf Village mulai diakui sebagai bentuk pemberdayaan. Para penduduknya tidak sekadar menjadi atraksi, tapi juga pemilik dan pengelola desa. Mereka menampilkan pertunjukan budaya dengan kebanggaan, menciptakan ekonomi lokal yang berkelanjutan, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi halangan untuk membangun kehidupan yang bermartabat dan penuh warna. Nomor 10, La Rinconada, kota tertinggi di dunia. La Rinconada adalah sebuah kota tambang terpencil di pegunungan Andes, Peru yang dikenal sebagai pemukiman tertinggi di dunia. Terletak di ketinggian sekitar 5.100 meter di atas permukaan laut, kota ini dihuni oleh 30.000 hingga 50.000 orang tergantung pada musim dan harga emas. Keberadaan La Rinconada sangat bergantung pada industri penambangan emas yang telah menarik banyak orang dari berbagai wilayah Peru meskipun kondisi hidup di sana sangat ekstrim dan minim fasilitas. Hidup di La Rinconada bukanlah hal yang mudah. Udara di ketinggian ini mengandung hanya setengah kadar oksigen dibandingkan di permukaan laut, menyebabkan banyak penduduk mengalami penyakit ketinggian kronis. Suhu tahunan rata-rata hanya sekitar 1 derajat Celcius, dengan salju yang kerap turun sepanjang tahun. Kota ini hampir tidak memiliki infrastruktur dasar. Tidak ada saluran air bersih, sistem pembuangan limbah, ataupun pengumpulan sampah secara teratur. Bahkan listrik baru menjangkau daerah ini pada awal 2000-an. Ekonomi di La Rinconada berputar di sekitar sistem kerja yang dikenal sebagai cachorreo, di mana para pekerja menambang emas selama 30 hari tanpa upah dan hanya diizinkan membawa pulang emas yang mereka temukan pada hari ke-31. Sistem ini memicu berbagai permasalahan sosial seperti pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri, eksploitasi pekerja, dan tingginya angka kriminalitas. Meski dijuluki sebagai kota tanpa hukum, banyak orang tetap tinggal dan bekerja di La Rinconada demi secercah harapan dari tambang emas yang tak pernah menjanjikan kepastian. Kota ini menjadi simbol ekstrim dari perjuangan manusia demi bertahan hidup dan mengejar impian meski dalam kondisi yang nyaris tak layak huni. Nomor 11, The Villages, Florida, kota khusus lansia yang super aktif. The Villages di Florida adalah komunitas pensiunan terbesar di Amerika Serikat yang didesain khusus untuk para lansia yang ingin hidup aktif dan penuh semangat. Dengan populasi lebih dari 100.000 orang, The Villages menawarkan berbagai fasilitas lengkap seperti lapangan golf, pusat belanja, bioskop, dan bahkan arena balap golf kart yang unik. Di sini, para lansia tidak hanya bersantai, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang seru seperti menari, mengikuti pesta kostum, dan tampil dalam band rock yang anggotanya terdiri dari kakek nenek. Para penghuni The Villages aktif secara fisik dan sosial, menciptakan suasana seperti kota kecil yang hidup dan penuh kegembiraan. Tidak jarang ditemukan berbagai klub hobi, kelas kebugaran, dan acara komunitas yang diadakan hampir setiap hari, membuat para lansia tetap bugar dan terhubung dengan sesama. Namun, aktivitas sosial yang tinggi juga membawa tantangan tersendiri. The Villages diketahui memiliki angka kasus penyakit menular seksual yang relatif tinggi dibandingkan komunitas sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial para lansia di sini benar-benar aktif dalam segala aspek. Nomor 12, Villa Las Estrellas, kota dengan fasilitas lengkap di Antartika. Bayangkan ada sebuah kota kecil yang berdiri di tengah-tengah es Antartika yang beku, dengan suhu bisa mencapai minus 60 derajat Celcius. Itulah Villa Las Estrellas, salah satu dari sedikit permukiman sipil permanen di Antartika. Terletak di Pulau King George, wilayah ini merupakan bagian dari klaim teritorial Chile di benua putih tersebut. Meski hanya dihuni sekitar 150 orang saat musim panas dan sekitar 80 orang saat musim dingin, Villa Las Estrellas memiliki semua fasilitas dasar layaknya kota kecil. Sekolah dasar, kantor pos, gereja, airport, bahkan internet wifi. Namun tinggal di sini bukan untuk orang sembarangan.
Karena letaknya yang ekstrim, semua penduduk diwajibkan mencabut usus buntu sebelum tinggal, bahkan jika mereka sehat-sehat saja. Karena jika terjadi kondisi darurat medis, bantuan bisa sangat sulit datang. Musim dingin sangat panjang dan gelap, serta badai salju bisa berlangsung berhari-hari. Anak-anak pun belajar di sekolah kecil yang hanya punya satu guru. Meski begitu, warga tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat, menjadikan tempat ini sebagai bukti kemampuan manusia beradaptasi di lingkungan paling keras di dunia. Villa Las Estrellas juga memiliki tujuan geopolitik penting. Dengan menempatkan warga sipil, khususnya keluarga, Chile menunjukkan kehadiran aktif dan klaim wilayahnya di Antartika. Meski tampak seperti eksperimen sosial, keberadaan kota ini mencerminkan gabungan antara misi ilmiah, strategi politik, dan semangat bertahan hidup di tempat paling terpencil dan ekstrim di planet bumi. Nomor 13, Manshiat Nasser, Mesir, kota yang hidup dari sampah. Di tengah padatnya Kairo, ibu kota Mesir, terdapat kawasan unik bernama Manshiat Nasser yang dijuluki sebagai kota sampah. Wilayah ini bukan hanya tempat penampungan sampah terbesar di Kairo, tapi juga menjadi tempat tinggal ribuan orang yang secara turun-temurun menggantungkan hidup dari mengumpulkan dan mendaur ulang sampah. Hampir seluruh penduduknya bekerja sebagai pemilah sampah, dan luar biasanya mereka berhasil mendaur ulang hingga 80% dari semua sampah yang masuk, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan kota besar manapun di dunia. Kota ini memang terlihat kumuh di mata banyak orang, namun sistemnya sangat terorganisir. Sampah dari seluruh penjuru Kairo dibawa ke sini, disortir berdasarkan jenisnya, dan diolah ulang oleh keluarga-keluarga yang sudah ahli dalam bidang ini. Setiap anggota keluarga memiliki peran, ada yang mengumpulkan, memisahkan plastik, logam, hingga memprosesnya menjadi barang bernilai jual. Aktivitas ini berlangsung nyaris tanpa bantuan teknologi modern. Semuanya dilakukan secara manual. Meski disebut kota sampah, Manshiat Nasser adalah contoh ketahanan masyarakat urban yang hidup dari limbah kota besar. Namun, mereka juga hidup dalam tantangan besar, minimnya fasilitas kesehatan, kebersihan, dan stigma sosial yang berat. Namun perlahan perhatian dunia mulai tertuju ke kawasan ini, melihatnya bukan hanya sebagai tempat kumuh, tetapi sebagai simbol dari kekuatan komunitas dan potensi ekonomi dari daur ulang yang sering diabaikan. Nomor 14, Kowloon Walled City, Hong Kong, kota tanpa aturan. Bayangkan sebuah labirin beton yang dihuni oleh lebih dari 30.000 orang dalam area yang hanya seluas 2,6 hektar. Itulah Kowloon Walled City, kota padat yang pernah berdiri di tengah Hong Kong dan dikenal sebagai tempat paling kacau di dunia. Tanpa perencanaan tata kota, bangunan-bangunan di sini tumbuh ke atas dan ke samping tanpa kendali, menciptakan lorong-lorong sempit yang gelap dan lembab. Cahaya matahari nyaris tak bisa menembus ke dalamnya. Yang membuatnya lebih ekstrim, Kowloon adalah wilayah yang secara hukum abu-abu, tidak sepenuhnya dikuasai Inggris maupun China kala itu. Akibatnya, pemerintah tak ikut campur dan kota ini berkembang tanpa aturan hukum yang jelas. Klinik ilegal, pabrik rumahan, kasino tersembunyi, hingga tempat tinggal berdempetan tumbuh tanpa pengawasan. Tapi di balik kekacauan itu, komunitasnya justru solid. Warga hidup berdampingan, saling membantu, dan membentuk sistem sosial mereka sendiri. Pada 1990-an, pemerintah akhirnya memutuskan untuk merobohkan kota ini. Meski sudah tiada, Kowloon Walled City masih dikenang sebagai simbol ekstrim urbanisasi, sebuah eksperimen kota tanpa hukum yang benar-benar nyata. Kini di bekas lokasinya berdiri taman yang tenang, namun bayangan kota tanpa aturan itu tetap hidup dalam ingatan dan dokumentasi sejarah. Nomor 15, Taos, New Mexico, kota yang mendengar dengungan misterius. Bayangkan tinggal di sebuah kota kecil yang tenang, namun ada satu suara misterius yang terus terdengar. Dan tak semua orang bisa mendengarnya. Inilah yang terjadi di Taos, New Mexico. Sejak tahun 1990-an, sebagian warga melaporkan mendengar suara dengungan rendah seperti mesin diesel jauh di kejauhan. Suara ini muncul tanpa sumber yang jelas dan disebut sebagai Taos Hum, fenomena yang masih membingungkan para ilmuwan hingga kini.
Yang membuatnya makin aneh, hanya sebagian kecil orang yang bisa mendengarnya, sekitar 2% dari populasi. Selama bertahun-tahun tidak ada alat perekam atau mikrofon yang berhasil menangkap suara tersebut. Hingga pada 2010 yang lalu, ada seseorang yang mengklaim berhasil merekam suara dengungan itu dan mengunggahnya ke YouTube. Suaranya sebagai berikut. Bagi warga Taos yang mendengar dengungan ini, hidup sehari-hari bisa jadi cukup menyiksa. Suara tersebut konstan, menghantui malam hari dan sulit diabaikan. Tapi bagi wisatawan dan peneliti, kota ini justru jadi tempat penuh teka-teki. Sampai sekarang, Taos Ham masih jadi misteri terbuka. Sebuah suara yang bisa terdengar tapi tak bisa dijelaskan. Nomor 16, Rhode Island, India. Kota hantu yang dikuasai alam. Dulunya, Rhode Island adalah pusat kekuasaan kolonial Inggris di Kepulauan Andaman. Pulau kecil ini sempat menjadi simbol kejayaan lengkap dengan gedung pemerintahan, gereja, rumah sakit, bahkan lapangan tenis. Namun segalanya berubah drastis setelah gempa bumi hebat melanda disusul invasi Jepang saat Perang Dunia II. Dalam sekejap, pulau ini ditinggalkan dan perlahan dilupakan. Kini, Rhode Island adalah gambaran nyata bagaimana alam bisa mengambil kembali apa yang dulu dikuasai manusia. Pohon beringin tumbuh leluasa menembus dinding bata, akar-akar melilit bangunan tua, dan rusa-rusa berkeliaran di antara reruntuhan. Suasana di sini benar-benar seperti dunia pasca apokaliptik, tenang tapi juga menyimpan kesan angker dan misterius. Meskipun tak lagi berpenghuni tetap, pulau ini tetap menarik bagi wisatawan dan fotografer. Mereka datang untuk menyaksikan sendiri kekuatan alam yang diam-diam namun pasti menelan peradaban yang pernah berjaya. Rhode Island bukan sekedar kota mati tapi juga monumen sunyi tentang keterbatasan manusia di hadapan waktu dan alam. Nomor 17, Centralia, Pennsylvania, kota yang terbakar dari dalam tanah. Centralia dulunya adalah kota tambang batu bara biasa di Pennsylvania, Amerika Serikat. Tapi pada tahun 1962, kebakaran terjadi di salah satu tambang bawah tanah. Dan sejak itu, api tak pernah padam. Gas panas, asap, dan retakan tanah membuat kota ini perlahan ditinggalkan penghuninya. Hanya segelintir orang yang masih tinggal di sana, meski jalan-jalan sudah penuh lubang menganga dengan asap mengepul. Saking seramnya, Centralia bahkan menjadi inspirasi utama untuk kota dalam game horor terkenal, Silent Hill. Nomor 18, Elista, kota catur di Rusia. Elista, ibu kota Kalmykia di Rusia, punya julukan unik, City of Chess. Ini karena mantan presidennya, Kirsan Ilyumzhinov, adalah pecatur fanatik yang juga pernah menjabat sebagai presiden FIDE, organisasi catur dunia. Ia punya ambisi besar menjadikan Elista sebagai kiblat dunia catur. Ia membangun kawasan bernama Chess City atau City de Roy, lengkap dengan arena turnamen, hotel, taman bertema catur, hingga patung-patung raja dan ratu raksasa. Kota ini bahkan pernah jadi tuan rumah kejuaraan dunia catur FIDE tahun 1998, sesuatu yang sangat langka untuk kota kecil. Yang lebih menarik, catur dijadikan pelajaran wajib di sekolah-sekolah Elista. Anak-anak di sini tumbuh bukan hanya bisa membaca atau berhitung, tapi juga berpikir strategis layaknya Grandmaster. Budaya mereka bukan musik pop atau sepak bola, melainkan papan catur. Nomor 19, Hallstatt, Cina, kota tiruan dari Austria. Tiongkok memang dikenal hobi membuat tiruan, dari Menara Eiffel palsu hingga Venice KW. Tapi Hallstatt versi Tiongkok ini benar-benar di luar nalar. Mereka menyalin habis kota klasik Hallstatt di Austria. Lengkap dengan gereja ikonik, danau, rumah-rumah bergaya Alpen, bahkan sampai pohon-pohon dan detail landscape-nya. Kota tiruan ini terletak di Provinsi Guangdong dan dibangun dengan biaya lebih dari 940 juta yuan atau sekitar 2 triliun rupiah, bukan main. Kompleks ini awalnya dirancang sebagai kawasan perumahan elit, tapi kini justru jadi objek wisata foto-foto favorit, terutama untuk pasangan yang ingin menikah ala Eropa tanpa harus ke Eropa.
Meski tampak persis dari luar, atmosfernya tetap terasa berbeda. Tiruan ini seolah menunjukkan bagaimana imitasi bisa jadi bentuk kekaguman, tapi juga mengaburkan batas antara realitas dan rekayasa. Ini dia yang terakhir, nomor 20, Damanhur, Italia, kota rahasia di bawah tanah. Bayangkan sekelompok orang membangun kompleks kuil bawah tanah raksasa, lengkap dengan aula megah, mozaik warna-warni, dan sistem lorong tersembunyi. Semuanya dikerjakan diam-diam selama bertahun-tahun, tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk pemerintah. Itulah yang dilakukan oleh komunitas spiritual bernama Damanhur, yang berlokasi di kaki pegunungan Alpen di Italia Utara. Dipimpin oleh seorang guru spiritual bernama Oberto Airaudi, mereka menggali gunung dan membentuk ruang-ruang sakral rahasia, seperti aula cermin, kuil air, dan kuil bumi, semua dengan simbolisme yang kaya dan arsitektur yang mencengangkan. Kompleks ini mulai dibangun pada tahun 1978 secara manual tanpa alat berat, hanya dengan tangan dan tekad. Selama hampir 2 dekade, proyek ini berhasil dirahasiakan dari dunia luar. Baru pada tahun 1992, setelah laporan bocor ke otoritas lokal, pemerintah menggerebek lokasi tersebut dan justru terkesima. Alih-alih bangunan ilegal, mereka menemukan kuil-kuil umat manusia yang bahkan dijuluki sebagai keajaiban dunia ke-8 karena keindahan dan kerumitan desainnya. And then in 92, it was actually completely open to the world. Kini Damanhur terbuka untuk umum sebagai situs wisata dan pusat belajar spiritual, namun auranya tetap misterius. Kota ini bukan hanya tempat tinggal komunitas eksentrik, tapi juga simbol kekuatan keyakinan dan kreativitas manusia. Rasanya seperti masuk ke peradaban alternatif, sebuah dunia bawah tanah yang tenang, penuh simbol, dan terasa seperti berada di dimensi lain. Damanhur membuktikan bahwa sesuatu yang luar biasa bisa tersembunyi tepat di bawah kaki kita, tanpa kita sadari. Nah, itu dia guys, 20 kota paling unik dan aneh di dunia. Manakah yang paling ingin kamu tinggali? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!